Saya juga melihat saudara banyak yang ikut KKR Pencurahan Roh Kudus selama 10 hari ya. Mungkin ada yang ikutnya beberapa hari, ada yang ikutnya 7 hari, ada yang ikutnya komplit semuanya total dari KKR Kenaikan Tuhan Yesus sampai dengan hari ini. Di mana kita merayakan Pentakosta. Ini adalah hari di mana Roh Kudus dicurahkan. Dan saya mau ngomong sama saudara, ketika Roh Kudus dicurahkan, sesuatu pasti terjadi. Amin. Jadi hari ini saya berdoa Anda semua terima kepenuhan Roh Kudus, Anda semua terima kuasa Allah yang luar biasa. Itu sebabnya kalau Anda perhatikan selama KKR Pencurahan Roh Kudus kemarin, ya Anda bisa ngerasain dari hari ke hari, pengurapan tambah kuat. Tambah kuat. Kepenuhan Roh Kudus itu gitu saudaraku. Ya, kepenuhan Roh Kudus semakin Anda mengejar Tuhan. Semakin Anda mencari Tuhan dengan hati yang haus dan lapar. Rindu lebih dan lebih lagi. Maka kita akan mengalami kepenuhannya lebih lagi. Kepenuhannya lebih lagi. Sebagian orang berpikirnya kepenuhan Roh Kudus sudah selesai. No, kepenuhan Roh Kudus itu tanpa batas. Kepenuhan Roh Kudus itu kita bisa lebih lagi. Dan lebih lagi, dan sementara Anda terima kepenuhan Roh Kudus yang lebih lagi, maka kuasa Allah juga akan dimanifestasikan lebih lagi. Amin. Makanya terus dari waktu ke waktu kuasa Tuhan terus bekerja, mujizat terus terjadi. Ya bahkan kemarin di hari Sabtu, siapa yang datang hari Sabtu kemarin? Boleh angkat tangan. Ya, Anda yang datang di hari Sabtu kemarin, Anda bisa Anda bisa melihat sendiri bagaimana demonstrasi kuasa Tuhan dinyatakan, dan sangat banyak orang yang maju ke mimbar ya untuk memberikan kesaksian instant healing, kesembuhan seketika dari berbagai macam sakit penyakit Tuhan kerjakan. Amin. Jadi saya juga percaya, saya berdoa hari ini pun Anda semua sekali lagi terima kepenuhan Roh Kudus dan terima kuasa Allah. Mujizat kesembuhan juga terjadi di dalam tubuh saudara. Amin. Dan firman Tuhan hari ini masih terus berkaitan dengan KKR kemarin. Saya mau bicara tentang yang namanya perjanjian kesembuhan ilahi. Covenant of Divine Healing. Ya, tahun ini saya banyak membagikan sama saudara tentang covenant. Hidup dalam covenant sama Tuhan. Hidup dalam perjanjian sama Tuhan. Bukan bebas-bebasan, ya sekedar, ya itu oke sih. Tapi ketika saudara masuk di dalam sebuah covenant, maka dimensi hubungan Anda dengan Tuhan itu akan berbeda. Karena ada perjanjiannya. Karena ada komitmennya. Contoh misalnya dalam kehidupan sehari-hari, Anda boleh saja ngelihat sana sini, properti, tanah, tawar-menawar apa. Tapi sebelum semuanya ada ikatan jual beli, akta yang dituangkan dalam akta jual beli. Ya cuma ngomong-ngomong aja, ya sah-sah aja, ya baik-baik saja. Tapi not much, ya nggak terlalu banyak nggak terlalu banyak efeknya yang akan yang akan Anda alami, yang akan Anda terima. Hanya ketika sebuah kesepakatan itu masuk di dalam sebuah perjanjian, maka perjanjian itu ada komitmen. Nah, di situ Anda akan melihat ada efeknya yang sungguh-sungguh berlaku. Betul apa tidak? Nah, kita sama Tuhan juga sama. Saudara ikut Tuhan, saudara bisa ikut Tuhan bebas-bebasan. Anda bisa ibadah kalau Anda suka, bagus. Ya, Anda bisa melayani Tuhan kalau sempat, bagus. Anda bisa memberitakan Injil kalau rela, bagus. Tapi beda sama orang yang buat covenant sama Tuhan dalam hidupnya, sekali mengiring Yesus seumur hidup sampai nafas terakhir kita milik Yesus sampai selamanya. Amin. Buat orang lain mungkin ibadah itu kalau nggak hujan, kalau nggak ada janjian, kalau nggak ada kesibukan. Tapi buat saudara dan saya, yang namanya ibadah itu sebuah covenant antara kita sama Tuhan. Itu sebuah perjanjian kita sama Tuhan. Sempat nggak sempat, harus sempat. Nah itu covenant. Nah kalau saudara ngikuti covenant yang seperti itu sama Tuhan, saya mau ngomong sama saudara, seperti kalau Anda buat perjanjian ya di notaris. Perjanjian itu mengikat cuma kita saja, atau pihak yang kedua juga.
Dua pihak. Benar nggak? Baik kita maupun dia sama-sama terikat dengan sebuah perjanjian. Itu bedanya. Dan saya mau ngomong sama saudara, kalau Anda mengikatkan diri saudara dengan the covenant of God, dengan perjanjian dengan Tuhan. Alkitab itu sebagai kitab perjanjian. Makanya ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Itu kitab perjanjian. Anda mengikatkan diri, bukan kalau saya suka, kalau saya rela, saya mau, saya melakukan firman yang ini, ayat yang ini saya nggak mau, ini saya nggak cocok, ini saya nggak setuju. No, nggak seperti itu. Tapi Anda benar-benar komitmen sama Tuhan untuk saudara hidup di dalam perjanjian berdasarkan kitab perjanjian dengan segenap hati sama Tuhan. Saya mau ngomong sama saudara, maka dari pihak Tuhan dia juga akan komitmen setiap janji-janjinya yang ada di dalam Alkitab, kitab perjanjian itu akan dia pastikan itu akan tergenapi, itu akan terjadi dan Anda alami di dalam kehidupan saudara. Boleh katakan amin. Tepuk tangannya boleh yang paling meriah buat Tuhan kita. Itu sebabnya dalam Alkitab Anda bisa meneliti banyak hal. Anda bisa meneliti covenant of blessings. Perjanjian berkat. Dan kalau Anda ngikuti perjanjian berkat itu dengan sungguh-sungguh, committed loh ya. Sekali lagi, bukan bebas-bebasan loh ya. Anda mau bebas-bebas cuma ngambil yang mana yang baik ya silahkan saja. Tapi kalau saudara mau buat agreement, buat deal, buat covenant sama Tuhan, Anda ngikutin yang Tuhan suruh sama saudara lakukan. Saya mau ngomong sama saudara, yang namanya janji Tuhan dalam hal berkat, dia akan pastikan Anda akan terima, Anda akan alami, dan itu akan terjadi dalam hidup saudara. Amin. Itu covenant of blessings. Ya, sama halnya dengan perjanjian dalam pernikahan, perjanjian dalam keluarga. Kalau Anda melakukan prinsip-prinsip firman Tuhan yang benar, yang diajarkan firman Tuhan, bagaimana membangun pernikahan, bagaimana membangun keluarga dengan benar, maka Anda akan melihat bagaimana keluarga saudara akan mengalami pemulihan, bagaimana keluarga saudara akan dibangun berbeda dari keluarga-keluarga yang lain. Karena dibangunnya fondasinya adalah covenant, perjanjian, keluarga yang ada di dalam firman Tuhan. Anda akan melihat bagaimana tangan Tuhan bekerja di dalam keluarga saudara, tangan Tuhan bekerja di dalam pernikahan saudara. Anda akan memiliki pernikahannya harmonis, keluarga yang luar biasa, dan rencana Tuhan akan tergenapi dalam keluarga saudara. Amin. Jadi covenant di dalam kitab perjanjian itu banyak dimensinya. Nah, hari ini yang saya mau bagikan kepada kita semua adalah covenant divine healing. Perjanjian kesembuhan ilahi. Yang kalau saudara kerjakan covenant ini, perjanjian dalam kesembuhan ilahi ini, maka saya mau ngomong sama saudara, Anda akan diberkati oleh Tuhan dengan kesembuhan dan kesehatan ilahi. Amin. Ayo kita baca langsung firman Tuhan di dalam Keluaran 15 ayatnya yang ke-26. Ya, saya akan ambil bagian-bagian yang penting. Keluaran 15 ayat yang ke-26. Firmannya, ini firmannya, perjanjiannya. Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya. Jadi ini kondisinya. Dalam perjanjian Tuhan ngomong jika. Artinya itu pilihan. Saudara mau apa tidak? Kalau enggak ya enggak apa-apa. Tapi kalau Anda mengikatkan diri dengan perjanjian sama jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya. Itu nanti akan kita pelajari hari ini. Apa itu perintah-perintahnya dalam covenant of divine healing ini? Apa itu ketetapannya dalam perjanjian kesembuhan ilahi? Dan kalau Anda komit sama Tuhan dalam covenant divine healing ini yang Tuhan ngomong. Maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Sebab akulah
Sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Amin. Kata menyembuhkan di sini dari bahasa aslinya itu Rafa. Rafa itu artinya menyembuhkan. Rafa itu artinya memperbaiki. Dengan kata lain, kalau saudara mengerjakan dengan sungguh-sungguh covenant divine healing ini, maka apapun itu sakit penyakit saudara akan disembuhkan. Organ-organ tubuh saudara dipulihkan. Amin. Jantung saudara, paru-paru Anda, tulang belakang saudara disembuhkan. Boleh katakan amin buat Tuhan kita yang luar biasa, yang berkuasa untuk menyembuhkan. Makanya dia disebut Jehovah Rafa. Jehovah itu Allah yang menyembuhkan. Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan. Nah, yang namanya penyakit, penyebabnya ada macam-macam. Yang pertama, penyakit disebabkan secara jasmani. Oleh bakteri, oleh virus, oleh macam-macam. Ya, karena itu orang menjadi sakit. Nah, kalau ini dalam tingkat keparahan tertentu, dokter tentunya masih bisa menangani, kasih perawatan sehingga sakit penyakit bisa disembuhkan. Tapi sampai dengan tingkat keparahan tertentu, makanya ada kasus-kasus di mana kita dengar dokter angkat tangan. Secara medis itu tidak bisa dilakukan. Itu yang pertama. Penyakit yang disebabkan karena masalah secara jasmani. Yang kedua, penyakit yang disebabkan karena masalah dalam jiwa kita, jiwa manusia. Ada orang sakit bukan karena virus. Ada orang sakit karena emotional problems. Benar apa tidak? Sakit karena depresi. Sakit karena dicekam dengan ketakutan. Sakit karena terus-menerus menyimpan kepahitan dan kekecewaan dan amarah dan dendam dalam kehidupannya. Berapa banyak dari saudara sadar bahwa semuanya itu bisa menyebabkan sakit penyakit. Sakit tapi dicek sama dokter, kok nggak ketemu apa penyebab sakit penyakitnya. Tapi ketika stresnya ditangani, dia ngalami pemulihan, stresnya hilang, sakitnya hilang sendiri. Karena penyakitnya disebabkan masalah dalam jiwanya. Makanya di gereja kita ada yang namanya retreat encounter. Dan salah satu dalam retreat encounter itu Anda akan dilayani yang namanya inner healing, yang namanya kesembuhan batin. Sehingga emotional problem yang kita alami dalam hidup kita, kita bisa mengalami kelepasan dan kemerdekaan di dalam Tuhan. Amin. Dan kalau kita mengalami kelepasan dan kemerdekaan, maka sakit penyakit kita disembuhkan. Oke. Nah makanya nanti nanti ke depan gereja kita mau membangun juga counseling center. Karena kadang-kadang sakit penyakit itu ada yang memang butuh perawatan secara fisik, secara jasmani. Tapi ada sakit penyakit juga yang butuh perawatan dalam jiwanya, psikologinya. Makanya butuh yang namanya konselor. Kita sedang mentraining konselor-konselor di gereja kita. Ya, kita sedang mempersiapkan juga fasilitas di gereja kita. Dan secara khusus nanti yang lebih memungkinkan di gedung kita yang di PIK, ya, akan ada ruangan-ruangan yang akan kita khususkan untuk konseling. Sehingga nanti Anda bisa dilayani di situ sehingga bisa mengalami kelepasan. Mengalami inner healing di dalam kehidupan saudara. Kalau yang ini dokter pun tidak bisa. Yang ini butuh konselor. Oke? Karena masalahnya di jiwa. Yang ketiga, sakit penyakit yang penyebabnya itu dalam dimensi roh. Bukan tubuh, bukan jiwa, tapi roh. Kenapa? Karena serangan okultisme. Karena kutuk keturunan. Karena dosa dan macam-macam. Real, yang seperti ini terjadi. Bagaimana mungkin orang gak ada apa-apa, mimpi digigit serangga, bangun dari tidur, tiba-tiba ada memar di bagian yang digigit itu, terus jadi kanker. Terus gimana coba?
terjadi yang kayak gitu. Saya mau ngomong sama saudara yang kayak gitu, dokter nggak bisa, konselor juga nggak bisa, karena itu bicaranya spiritual power. Spiritual power hanya bisa diatasi juga dengan kekuatan kuasa roh. Dan saya mau ngomong sama saudara hari ini, Anda akan terima Roh Kudus. Dan ketika Roh Kudus diimpartasikan dalam hidup saudara, maka saya percaya Roh Kudus itu akan menjamah dan menyembuhkan sakit penyakit yang ada dalam tubuh saudara. Boleh katakan amin. Tepuk tangannya boleh yang paling meriah buat Tuhan kita. Jadi Tuhan kita Jehovah Rafa, Dia sanggup menyembuhkan berbagai macam sakit penyakit. Baik yang disebabkan karena urusan jasmani, karena masalah psikologi, emosional, maupun secara roh. Jehovah Rafa sanggup menyembuhkan. Yang dokter tidak bisa sembuhkan, Jehovah Rafa sanggup menyembuhkan. Yang konselor angkat tangan gak bisa menangani lagi, karena kadang-kadang urusan kejiwaan manusia ada yang sudah terlalu kompleks. Tapi Jehovah Rafa masih bisa memulihkan hidup saudara dan menyembuhkan sakit penyakit saudara. Amin. Jadi Dia sanggup untuk menyembuhkan. Karena itu Dia disebut Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan. Nah sekarang alasan kenapa Anda bisa disembuhkan. Kadang-kadang sebagian orang berpikir, ya kalau orang itu bisa disembuhkan, orang itu, tapi kayaknya sakit penyakit saya gak mungkin disembuhkan. Saya mau ngomong sama saudara, Anda bisa disembuhkan. Amin. Boleh gak saudara katakan saya bisa disembuhkan? Dengan mantap sekali lagi katakan dalam nama Yesus, saya bisa disembuhkan. Siapa percaya? Anda bisa. Ngomongnya yang mantap gitu. Bisa. Sekali lagi bisa disembuhkan. Terjadilah sesuai imanmu. Kenapa Anda bisa disembuhkan? Karena sesungguhnya Anda diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Itu yang pertama. Kalau Anda diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, bisa nggak Anda membayangkan Allah itu sakit? Enggak kan? Masa Allah pilek, Allah sakit-sakitan? Kan tidak. Allah itu sehat, Allah itu kuat. Dan ketika Dia menciptakan manusia segambar dan serupa dengan Dia, kita itu sebenarnya diciptakan, didesainnya untuk punya tubuh yang sehat dan kuat. Desain awalnya tuh begitu. Tapi sesuatu terjadi dalam perjalanan manusia, akhirnya sakit penyakit mulai masuk. Tapi awalnya desain dalam tubuh manusia adalah diciptakan sehat dan kuat. Karena itu mulai hari ini tanamkan di dalam benak saudara sendiri. Saya diciptakan, tubuh saya diciptakan untuk sehat. Tubuh saya tidak dilahirkan untuk sakit-sakitan. Tubuh saya sehat dan kuat. Amin. Karena sesuai dengan pikiran saudara, demikianlah hidup saudara. Amsal 23 ayat 7, as a man thinketh in his heart, so is he. Seperti yang kita pikirkan dalam hati kita, ya itulah kita. Anda mikirnya tubuh saudara rapuh, sakit-sakitan, ya itulah tubuh saudara. Karena what you believe in your heart, apa yang kau percaya dalam hatimu, apa yang kau pikirkan dalam pikiranmu, apa yang kau perkatakan melalui lidah saudara, seperti itu akan terjadi. Anda percayai saja, Anda sakit-sakitan, Anda yakinkan diri saudara dan berpikir, saudara sebentar-sebentar nanti gampang sakit. Kalau kena hujan sedikit langsung pilek. So are you kalau seperti itu. Tapi mulai hari ini rubah apa yang ada dalam hati saudara. Rubah apa yang ada dalam pikiran saudara. Rubah perkataan saudara. Mulai hari ini sadari Anda diciptakan oleh Tuhan untuk punya tubuh yang sehat. Tubuh saudara, tubuh yang kuat. Kalau Anda percaya itu, Anda pikirkan seperti itu, Anda perkatakan seperti itu, so are you. Demikianlah jadinya tubuh saudara mulai hari ini dirubah oleh Tuhan jadi tubuh yang sehat dan kuat. Katakan amin. Tepuk tangannya yang meriah buat Tuhan kita.
Yang kedua, kenapa kita bisa disembuhkan? Karena Yesus sudah mati di kayu salib, menanggung sakit penyakit kita, supaya oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Jadi kesembuhan itu sudah Dia sediakan melalui pengorbanannya di kayu salib. Tadi saya katakan bahwa kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Harusnya kita itu sehat dan kuat. Itu desain awal tubuh manusia. Tapi sesuatu terjadi sehingga akhirnya sakit penyakit masuk. Tapi sekarang karena Yesus sudah mati buat kita di kayu salib, ada jalan keluarnya buat yang sakit. Melalui pengorbanan Yesus di kayu salib, sakit penyakit Anda bisa disembuhkan. Kanker yang ada di tubuh saudara bisa disembuhkan. Amin. Diabetes atau migrain atau masalah di pencernaan atau masalah di tulang saudara bisa disembuhkan. Tepuk tangannya pula yang paling meriah buat Tuhan kita, buat Yesus yang sudah mati di kayu salib, yang sudah menanggung sakit penyakit kita. Yang ketiga, kenapa kita bisa disembuhkan? Karena kita adalah tubuh Kristus. Dan Alkitab ngomong bahwa kita adalah bait suci Roh Kudus. 1 Korintus 6 ayat 19a. Tidak tahukah kamu buat tubuhmu, semuanya katakan tubuhku. Lebih keras katakan tubuhku adalah bait suci, adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Tubuhmu bait Roh Kudus. Tubuhmu bait Roh Kudus. Dan kalau ada Roh Kudus, itu Roh Allah, itu Jehovah Rafa dalam hidup saudara, Anda bisa disembuhkan. Amin. Tubuhmu bukan sarang sakit penyakit. Tubuhmu sarangnya Roh Kudus. Markasnya Roh Kudus, bait sucinya Roh Kudus. Amin. Karena itu semua yang bukan dari Roh Kudus harus pergi. Harus diusir keluar. Yang ada dalam tubuh saudara adalah kesehatan. Sekarang terima kesembuhan dalam nama Yesus, terima kesehatan. Katakan amin. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Saya merasakan pas saya ngomong seperti itu, di sini ada yang mahnya disembuhkan oleh Tuhan. Masalah pada mah Anda disembuhkan oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Nah, kenapa kita bisa disembuhkan? Tadi saya sudah sampaikan sama saudara. Karena ada yang namanya perjanjian kesembuhan ilahi, covenant of divine healing. Ya, tadi kita sudah baca, jika kamu sungguh-sungguh melakukan segala perintah ketetapan, Tuhan kan ngomong gitu, maka aku akan menyembuhkan engkau. Nah, lihat, apa itu perintah dan ketetapan Tuhan? Kita pelajari di dalam kitab perjanjian, pasal-pasal dan ayat-ayat. Makanya kalau Anda di notaris kan ada pasal berapa, ayat berapa, betul apa tidak? Dalam kitab perjanjian juga sama, ada pasal berapa, ayat berapa. Dan kalau saudara kerjakan perintah dan ketetapan Tuhan di dalam kitab perjanjian tentang divine healing ini, kesembuhan ilahi ini. Healing is yours. Kesembuhan adalah milik saudara. Amin. Apa itu saja yang harus kita lakukan di dalam covenant of divine healing ini? Nomor 1, lahir baru dan bertobat. Dimulai itu dulu. Kita baca Mazmur 103 ayat 2 sampai ayat yang ketiga. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu. Coba saudara katakan, terima kasih Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Dosa-dosaku sudah diampuni. Nah, kalau Anda terima pengampunan itu, lihat, lanjutkan lagi. Kalimat terakhir dari ayat itu apa? Yang menyembuhkan segala penyakitmu. Jadi kalau kesalahanmu, dosa-dosamu diampuni, maka sakit penyakitmu bisa disembuhkan. Karena ada kaitan yang erat antara dosa dan sakit penyakit. Sebagian mungkin belum menyadari itu. Tapi Anda boleh belajar dalam Alkitab. Anda akan menemukan Adam dan Hawa diciptakan sehat. Manusia diciptakan sehat. Tapi gara-gara jatuh dalam dosa.
dosa. Sejak saat itu kutuk masuk dan salah satunya adalah sakit penyakit. Nah itu masalah. Dosa itu yang membuka pintu untuk sakit penyakit masuk di dalam tubuh manusia. Jadi kalau saudara bertobat, Anda lahir baru, Anda terima Yesus, Anda terima pengampunan dosa, maka Anda bisa terima kesembuhan di dalam tubuh saudara. Oke, jadi yang namanya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang namanya terima pengampunan dosa, itu kunci untuk kesembuhan. Kunci untuk kesembuhan. Jadi hari ini datang sama Tuhan. Anda yang belum terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, buka hati saudara, undang dia masuk jadi Tuhanmu, jadi Juru Selamatmu. Atau Anda yang jatuh dalam dosa, Anda yang struggle dalam dosa, Anda bertobatlah dengan sungguh-sungguh, buka hati saudara, minta pengampunannya, dan ketika dosa-dosamu diampuni, maka kesembuhan available, akan tersedia bagi saudara. Oke, jadi mari kita bertobat. Tinggalkan dosa, maka kesembuhan bisa terjadi. Anda bisa terima itu. Yang kedua, bagaimana kita bisa disembuhkan oleh Tuhan? Yang kedua, komitmen ibadah. Makanya Anda ibadah hari ini itu luar biasa. Anda akan terima kesembuhan saudara. Anda kemarin ikut KKR itu luar biasa. Banyak yang terima mujizat dan kesembuhannya. Amin. Mari kita baca dulu. Keluaran 23 ayat 25 sampai 26. Lihat ini kitab perjanjian ini. Covenant Divine Healing ini. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu. Ibadah itu apa tadi? Alkitab ngomong harus. Ibadah sukarela baik enggak? Baik. Tapi yang Tuhan mau sesungguhnya harus. Jadi ibadah itu bukan kalau sempat, kalau enggak hujan, kalau enggak ada janjian, kalau enggak repot. Harus. Mari semuanya katakan harus. Bahkan buat saudara yang mengikuti secara online dari rumah, dari manapun Anda berada, Anda harus menyadari harus beribadah. Oke. Dan ya beribadah online itu kalau di momen tertentu yang kita benar-benar nggak bisa, oke. Tapi bukan untuk permanen online. Tidak ada yang bisa menggantikan fellowship bersama ibadah secara onsite. Beda. Anda hidup saja suami istri online. Oke, parenting online. Kalau gitu saudara makan aja online. Nangkep gak yang saya maksudkan saudaraku? Ada hal-hal porsi yang kita bisa lakukan secara online. Itu bisa, ada. Tapi ada hal-hal yang kita harus lakukan secara fisik juga. Dan hari ini saya mau sampaikan sama saudara. Firman Tuhan katakan, tetapi kamu apa? Harus beribadah. Jadi Anda yang sudah mungkin sejak pandemi, saudara sudah tidak pernah datang ke gereja lagi. Saya ingin ajak saudara, ayo datang balik beribadah di rumah Tuhan. Maka saya mau ngomong sama saudara, anugerahnya tersedia, anugerahnya akan dicurahkan di dalam kehidupan. Boleh katakan amin. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu. Itu komennya, itu syaratnya dalam perjanjian divine healing ini. Apa yang Tuhan akan lakukan? Lihat ini, Tuhan ngomong gini. Maka ia akan memberkati roti makananmu. Makanan saudara yang Anda makan tiap hari yang sama. Karena ibadahmu, saya mau ngomong sama saudara. Makananmu itu akan diberkati. Sama-sama Anda menyantap hidangan yang sama. Tapi Anda beribadah dan tidak beribadah. Blessingnya berbeda. Ketika Anda beribadah, ini Tuhan yang ngomong loh. Anda boleh katakan gak ada kaitannya antara makanan saya sama ibadah saya. Loh, Tuhan yang ngomong kamu harus beribadah. Ini kitab perjanjiannya Tuhan. Kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu. Maka ia akan memberkati roti makananmu dan apa? Air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu.
Oh, ibadah ini Tuhan akan pakai untuk memberkati makanan saudara, memberkati minuman saudara, dan menjauhkan sakit penyakit dari tubuh saudara. Amin. Lanjutkan lagi ayat yang ke-26. Tidak akan ada di negerimu perempuan yang keguguran dan mandul. Aku akan menggenapkan. Coba kalimat terakhir baca itu dengan keras. 1, 2, 3. Aku akan apa? Menggenapkan tahun umurmu. Anda pulangnya ketika genap waktunya. Kita berpulangnya ke surga ketika sudah genap waktunya. Bukan separuh waktu kita, bukan 3/4 waktu kita. Genap waktu kita, kita pulang ke surga. Dan umur kita diberkati oleh Tuhan. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Makanya blessing dalam beribadah itu besar. Saya tiba-tiba ingat dulu saya pernah baca satu survei. Orang yang beribadah umurnya lebih panjang, saudaraku. Haleluya. Dan itu penelitian. Ya, jadi saya berdoa di sini, jemaat keluarga Allah umurnya panjang, tahunnya digenapkan oleh Tuhan. Boleh katakan amin. Kita kasih tepuk tangannya yang boleh paling meriah buat Tuhan kita. Yang ketiga, jadilah penabur dan pemberi berkat. Mari kita baca dulu. Mazmur 41 ayat 1 sampai 4. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud, berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Saya berdoa jemaat keluarga Allah tidak tutup mata sama orang lemah. Saya berdoa Anda semua dipakai Tuhan jadi berkat buat orang lemah. Memperhatikan orang lemah. Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Bukan gak ngalami celaka ya saudaraku ya. Pas ngalami celaka, tapi diluputkan oleh Tuhan. Wow. Jadi dalam hidup ini bukan gak ada masalah ya. Ngalami juga masalah. Tapi ada pertolongan Tuhan. Ada keselamatan yang dari Tuhan. Diluputkan oleh Tuhan. Ayat yang ketiga. Tuhan akan melindungi dia dan memelihara nyawanya. Wow, saya berdoa perlindungan Tuhan memagari hidup saudara. Dan Tuhan memelihara nyawa saudara. Tuhan menyayangkan nyawa saudara. Amin. Sehingga ia disebut berbahagia di bumi. Engkau takkan membiarkan dia dipermainkan musuhnya. Wow, musuh itu bukan cuma manusia ya. Musuh itu juga bisa sakit penyakit yang memusuhi tubuh kita. Lanjutkan, ayat 4. Tuhan membantu dia di ranjangnya waktu sakit. Kalaupun Anda ngalami sakit yang namanya tubuh manusia, tapi Tuhan membantu saudara. Wow, tidak dibiarkan sendiri. Di tempat tidurnya kau pulihkannya sama sekali dari sakitnya. Terima itu berkat, terima itu berkat, terima itu berkat, terima itu berkat. Karena itu hari ini saya ingin ajak saudara jadi berkat. Tepuk tangan sekali lagi yang meriah buat Tuhan kita. Ya, saya bersyukur jemaat keluarga Allah itu jemaat yang hatinya selalu rindunya jadi berkat. Ya, gereja kita juga punya kerinduan mau bangun panti asuhan. Karena di kitab Ayub ngomong bahwa anak-anak yatim piatu itu mereka tidak punya penolong. Ya, kalau anak-anak saya pasti menolong dan memperjuangkan untuk mereka sekolah, untuk mereka bisa terpelihara hidupnya, mereka bisa baik hidupnya, benar hidupnya, betul apa tidak? Ada orang tuanya, anak-anak saudara juga sama. Karena ada orang tua yang memperjuangkan. Tapi kalau anak yatim piatu siapa yang memperjuangkan? Makanya Ayub ngomong gak punya penolong. Untuk mereka yang gak punya penolong, gak punya orang tua yang memperjuangkan, gereja kita berdoa, Tuhan pakai kami. Tuhan pakai kita semua. Jadi penolong buat anak yatim yang tidak punya penolong. Oh, berkat yang Tuhan janjikan ini Tuhan akan berikan kepada saudara dan saya. Amin. Ya. Jadi ayo dimanapun kita berada, jadi berkat. Beberapa waktu yang lalu juga gereja kita merenovasi rumah
jemaat yang ketika kita dapati, loh kok sudah tidak layak ditinggali. Karena rumahnya sudah, parah sekali saudaraku. Nggak layak, nggak pantas ditinggali. Tapi kita mulai bergerak, jemaat mulai bergerak, mulai direnovasi. Akhirnya sekarang tinggal dengan layak. Rumah itu jadi nyaman untuk ditinggali. Itu namanya jadi berkat. Berapa waktu yang lalu, ada juga seorang pelayan Tuhan di gereja kita yang rumahnya terbakar separuh. Tapi tiba-tiba Tuhan gerakkan hati saya. Jadi berkat. Tuhan gerakkan juga hati teman-teman yang lain. Bantu bareng-bareng gotong royong. Rumah itu dibangun kembali. Jadi berkat. Jadi terlebih berkat memberi daripada menerima. Anda jadi berkat, ternyata berkatnya yang balik yang kita tuai bukan cuma berkat keuangan saja loh. Tapi tadi Anda bisa melihat gak? Berkat perlindungan, berkat kesehatan, berkat umur panjang. Tuhan berikan kepada saudara. Boleh katakan amin. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Setiap minggu selama 10 tahun lebih, setiap minggu yang sudah jalan 10 tahun lebih, gereja kita itu selalu ngasih makan 1.000 orang. Mereka yang membutuhkan. Ya kalau 1.000 berarti dalam setahun berarti dikali 52 minggu berapa itu? 52.000. Itu yang rutin. Itu belum termasuk kalau kita ada acara baksos lagi, apa lagi. Dan jalan 10 tahun. Saya berdoa hati untuk jadi berkat yang ada dalam jemaat keluarga Allah, dalam hidup para pelayan Tuhan, KKS keluarga Allah, kita semua yang ada di tempat ini, hari demi hari diperbesar, dilimpahkan, dilipat gandakan, hidup kita jadi berkat. Katakan amin, tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Yang keempat, perjanjian divine healing ini tadi. Hormati ayahmu dan ibumu. Mau sehat? Mau panjang umur? Mari kita baca covenant-nya, perjanjiannya. Ulangan 5 ayat 16. Hormatilah ayahmu dan ibumu seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jadi kalau Anda mau baik keadaanmu dan lanjut umurmu, diperpanjang umur saudara oleh Tuhan, hormati ayahmu dan ibumu. Sayang sekali kalau Anda melewatkan blessing ini karena Anda sakit hati sama orang tua saudara, karena Anda punya orang tua yang masalah orang tua sama anak kan klasik saudaraku ya. Dari generasi ke generasi juga ada saja ya. Masalah-masalah orang tua yang sewenang-wenang, orang tua yang gak mau tahu kita, orang tua yang mungkin buat saudara ngerasanya gak pantas dihormati. Tapi saya mau ngomong begini sama saudara, upahmu akan lebih besar. Kalau saudara berbuat baik, Yesus ngomong, sama orang yang berbuat baik, apa upahmu? Tapi ketika orang berbuat jahat, kita berbuat baik, besar upahmu. Ini ayat yang sama. Kalau saudara punya orang tua yang baik, yang sayang, yang mengasihi saudara, terus Anda membalas, ya good tentunya. Tapi kalau saudara punya orang tua yang gak baik, yang mungkin sewenang-wenang, tapi ya maksudnya Anda tentunya mesti ngerti jaraknya ya. Dalam hubungan mesti ada batasnya ya. Tapi Anda punya sikap tetap menghormati ayahmu dan ibumu. Saya mau ngomong sama saudara, berkat yang disampaikan firman Tuhan akan dilipat kali gandakan. Baiklah keadaanmu, panjang umurmu, lanjut umurmu. Boleh katakan amin. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Mari hormati orang tua kita. Mari hormati ayahmu dan ibumu. Amin. Yang kelima, terima kepenuhan Roh Kudus. Roma 8 ayat 11.
Dan jika roh Dia, Roh Kudus, Roh Yesus Kristus, yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus, Yesus dari antara orang mati, akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu. Jadi Anda terima kepenuhan Roh Kudus, dan Roh Kudus ada di dalam saudara, maka roh yang menghidupkan Yesus dari antara orang mati, roh itu juga akan menghidupkan kembali tubuh saudara, menyehatkan kembali tubuh saudara. Jantung saudara disehatkan oleh Tuhan. Amin. Organ-organ tubuh saudara disembuhkan dan disehatkan oleh Tuhan. Makanya terima kepenuhan Roh Kudus itu game changer. Tiap hari Anda bangun, doa dulu, sembah Dia, tinggikan Yesus, dan minta Dia memenuhi Anda dengan Roh Kudus-Nya. Ketika Anda dipenuhi dengan Roh Kudus-Nya, itu roh yang menghidupkan Yesus dari antara orang mati. Alkitab ngomong, Dia juga akan menghidupkan tubuhmu yang fana itu. Menghidupkan, menyembuhkan, menyehatkan, menyegarkan, memulihkan. Tubuhmu yang fana, tubuh kita yang mungkin Anda sedang bergumul dengan sakit penyakit itu, dihidupkan, disembuhkan oleh Roh Kudus. Jadi kepenuhan Roh Kudus itu bukan cuma sekedar getar-getar, terus kemudian reba. Yes, itu satu bentuk manifestasi ketika Anda terima kepenuhan Roh Kudus. Tapi roh itu akan menghidupkan, menyehatkan, memulihkan, menyegarkan tubuh saudara. Amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Yang keenam, ini waktunya sudah habis, saya cepat ya. Yang keenam, pemain musik boleh naik ke mimbar. Dengarkan firman kesembuhan. Tahukah saudara, yang sedang saya bagikan ini adalah firman kesembuhan yang daripada Tuhan. Dari tadi ayat demi ayat loh, benar gak? Mazmur 107 ayat 20. Disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari liang kubur. Anda harus ngerti, tidak perlu nunggu nanti didoakan. Sekarang juga, sementara firman kesembuhan diberitakan, disampaikan, ditulis ini, disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka. Sekarang terima kesembuhan saudara. Terima kesembuhan saudara. Terima kesembuhan saudara. Katakan 3 kali amin. 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 Katakan aku sembuh. Aku sembuh. Aku sembuh. Tepuk tangannya buat Tuhan kita yang paling meriah. Yang ketujuh, yang terakhir, perkatakan perkataan kesembuhan. Perkatakan perkataan kesembuhan. Jadi gunakan perkataan saudara untuk menyembuhkan tubuh saudara. Karena hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Barang siapa suka menggemakkannya, ia akan memakan buahnya. Alkitab ngomong itu, kitab perjanjian ngomong itu. Jadi pakai lidah saudara untuk menyembuhkan sakit penyakit saudara. Jangan pakai perkataan saudara untuk menegaskan bahwa Anda sakit, tubuhmu rapuh, Anda gak bisa sembuh. Banyak orang berpikir kalau ngomong nanti, loh bukan bohong loh saudaraku. Ini bukan bohong. Kita ini sedang pakai perkataan kita untuk melawan sakit penyakit kita. Kita sedang pakai lidah kita untuk mengaktifkan kuasa Tuhan supaya bekerja dan mendatangkan kesembuhan bagi tubuh kita. Anda lihat saja, orang ketemu sama Yesus, kalau Yesus cuma diam, nggak terjadi apa-apa. Tapi ketika Yesus ngomong sembuh, maka yang sakit jadi sembuh. Karena perkataan itu berkuasa. Alkitab ngomong, aku tidak akan mati, melainkan hidup. Dan memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar, yang ajaib. Jadi hari ini, sakit penyakit yang ada dalam tubuh saudara tidak akan mendatangkan kematian, tapi akan menghidupkan saudara. Tapi saudara akan disembuhkan oleh Tuhan. Anda akan hidup, Anda akan melayani Tuhan, Anda akan jadi berkat hidupmu untuk kemuliaan Tuhan. Amin.
Mari bangkit berdiri. Berkaryalah, berkaryalah Roh Kudus. Bekerjalah sekarang. Ku percaya kuasa-Mu tak pernah gagal, mengubah gelap menjadi terang. Berkaryalah Roh Kudus. Amin, amin. Penuhi tempat ini. Ku terima lawatan-Mu. Penuhi hidupku. Mujizat terjadi. Angkat dua tanganmu, nyanyikan dengan segenap hati. Minta Roh Kudus bekerjalah sekarang. Sekarang, sekarang. Ku percaya kuasa-Mu tak pernah gagal, mengubah gelap menjadi terang. Berkaryalah Roh Kudus. Penuhi tempat ini. Ku terima lawatan-Mu. Amin. Hidupku, mujizat terjadi sekarang. Kapan mujizat akan terjadi? Sekarang. Kapan Anda akan disembuhkan? Sekarang. Bukan nanti. Sekarang. Dimulai dari dosa-dosamu diampuni terlebih dahulu. Anda terima pengampunan dosa terlebih dahulu. Karena itu saya mau berikan kesempatan bagi Anda yang belum pernah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ayo buka hati saudara, undang Yesus masuk jadi Tuhan dan Juru Selamatmu. Engkau akan menerima pengampunan dosa, engkau akan diperdamaikan dengan Allah, dan engkau akan diberikan jaminan keselamatan di dalam kerajaan surga. Mari kita angkat dua tangan kita, ikuti doa ini. Tuhan Yesus, masuklah dalam hidupku jadi Tuhan dan Juru Selamatku. Ampuni dosa-dosaku, sucikan dan kuduskan aku. Mulai sekarang hidupku milik Yesus. Aku siap mengiring Yesus, melayani Yesus seumur hidupku. Terima kasih Tuhan. Yang kedua saudaraku, kesembuhanmu akan Dia kerjakan sekarang. Amen. Mujizat itu akan Dia kerjakan sekarang. Amen. Sekarang. Amen. Sekarang. Amen. Anda bisa disembuhkan. Amen. Anda bisa terima kesembuhan itu. Amen. Sekarang. Amen. Karena itu dimanapun Anda berada, di bagian tubuh yang sakit, satu tangan saudara letakkan. Dan yang satu kita angkat di hadapan Tuhan. Kalau Anda nggak ada sakit penyakit, tapi saudara punya keluarga yang sakit, orang tua, anak, teman yang sakit di rumah atau di rumah sakit, dan Anda mau berdoa buat mereka, angkat dua tangan saudara. Satukan hati di dalam doa. Karena Roh Allah itu tidak terbatas. Kita manusia dibatasi dengan tempat dan waktu. Tapi Allah tidak terbatas. Kita berdoa di sini dan Tuhan bisa menyembuhkan orang yang sakit di rumah. Tuhan bisa menyembuhkan mereka di rumah sakit. Saat ini satukan hati dalam doa. Ya Roh Kudus, kami percaya. Tuhan Yesus, kami percaya bahwa di dalam nama Yesus ada kesembuhan. Nama yang berkuasa, nama yang ajaib, yang ketika kami perkatakan dengan iman, maka keajaiban itu dinyatakan. Kuasa itu bekerja. Saat ini kami berdoa
untuk setiap orang yang mengangkat tangan ini dan yang percaya dengan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sakit penyakit apapun yang ada dalam tubuh mereka saat ini juga dilenyapkan. Saat ini juga diabetes dilenyapkan, sumbatan di jantung dilenyapkan, insomnia dilenyapkan, masalah pada tulang belakang, masalah syaraf kejepit, Tuhan yang koreksi itu, Tuhan yang pulihkan itu, Tuhan yang sembuhkan itu. Masalah pada prostat disembuhkan, masalah pada payudara disembuhkan, masalah di lever saat ini disembuhkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, oleh bilur-bilur Kristus kita sembuh. Katakan, aku sembuh. Oleh bilur-bilur Kristus aku sembuh. Aku sehat sekarang. Mari katakan, berkaryalah Roh Kudus, bekerjalah sekarang. Ku percaya. Amin. Amin. Jadi terang, berkaryalah Roh Kudus, penuhi tempat ini. Ku terima lawatanmu, penuhi hidupku, mujizat terjadi sekarang. Ku terima lawatanmu, penuhi hidupku, mujizat terjadi sekarang. Ku terima lawatanmu, penuhi hidupku, mujizat terjadi sekarang. Haleluya. Amin. Amin. Dulu pertama kali saya masuk di dalam urapan dalam pelayanan kesembuhan ilahi, waktu itu ibadah di gereja kita cuma sekali. Jadi kita punya waktu untuk kesaksian, maju ke depan, persis seperti KKR kemarin. Ya, tapi kalau sekarang 6 kali ibadah kita nggak. Kalau kemarin sekali ibadah waktu KKR Sabtu bisa dilakukan, itu pun butuh waktu 4 jam ibadahnya. Betul apa tidak, saudaraku? Kemarin 4 jam ya, hampir 4 jam kemarin itu. 4 jam ibadah. Ya, jadi nggak ada masalah. Anda bisa bersaksi dimanapun Anda berada. Jadi cek bagian tubuh yang sakit dan terima kesembuhan saudara. Amin. Dan bersaksi. Dan hari ini Pastor Raymond Moy akan masih melayani 2 kali di PIK jam 10 dan jam 1. Kemarin banyak sekali yang maju ke depan satu persatu. Makanya yang lama itu kesaksiannya tuh loh saudaraku ya. Satu persatu bersaksi, disembuhkan. Dan saya sudah dengar banyak yang menghubungi temannya, keluarganya yang sakit, dibawa datang untuk terima kesembuhan yang dari Tuhan. Jadi kalau Anda bisa dari sini berangkat langsung ke sana, ke PIK, Anda bisa beribadah dan terima berkat double porsi. Amin. Satu untuk diri saudara, tapi jangan lupa telepon keluargamu, telepon teman-teman saudara. Ingat, yang sakit siapa, yang butuh kesembuhan siapa, yang punya pergumulan masalah kesehatannya siapa. Kemarin Pastor Raymond bersaksi, presiden direkturnya Toto. Ya kalau di toilet kan banyak itu merek Toto itu. Waktu datang di KKR-nya juga datang
dan terima kesembuhan. Terus semua karyawannya disuruh baris semuanya saudaraku untuk terima kuasa Tuhan. Jadi saya mau ngomong sama saudara, Yesus yang kita sembah Allah yang hidup, yang tidak berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Angkat dua tangan saudara dan terima berkat Tuhan ini. Diberkati saudara oleh Tuhan. Diberkati keluarga saudara oleh Tuhan. Diberkati studi dan pekerjaan saudara oleh Tuhan. Diberkati kesehatan dan masa depan saudara oleh Tuhan. Diberkati pertumbuhan rohani serta pelayanan saudara oleh Tuhan. Dalam anugerah Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus sekarang sampai selama-lamanya. Bersama-sama kita katakan amin.